Gimana? Udah siap Bang Faik? Apa sih? Sebenarnya jujur ya, saya sebagai kader 2019 yang ya masih baru lah, agak segan sebenarnya untuk nanya sama orang-orang yang bisa dibilang punya andil besar dalam lingkup kegiatan aktivitas pergerakan mahasiswa khususnya di DIY. Tapi mohon izin lah ya Bang Faik dan Bang Jinas, agak nyeleneh. Bang, kira-kira nih tadi kan udah bahas banyak banget soal Omnibus Law di awal, gimana sih latar belakangnya, gimana mereka hadir menuai kontroversi dan kritik yang besar karena memang banyak pihak-pihak yang tidak dilibatkan. Nah, melihat hadirnya Omnibus Law yang notabene-nya dikebut dan akhirnya ada pasal-pasal bermasalah, itu kalau menurut pandangan abang sendiri itu gimana tuh Bang? Ya, sebenarnya kan begini. Kalau kita menyikapi suatu perundang-undangan itu kan tentu bagi dua sisi mata uang, Bung Abdan. Artinya di samping sisi positifnya tentu ada sisi negatifnya. Tugas dari kita kan bagaimana agar kedua sisi itu lebih menonjolkan sisi positifnya begitu, atau bahkan nggak ada sisi negatifnya. Kalau menjawab pertanyaan Bu Abdan tadi, tentu saya hanya saya lanjutkan aja lah pernyataan dari Bung Kinas tadi. Kalau yang dikatakan Bung Kinas kan memang poin utama dari omnibus ini kan bagaimana agar investasi dikebut ya, ekonomi dikembang secara cepat gitu kan, dan mungkin mengikis beberapa hak bahkan kepentingan buruh dan pekerja gitu. Itu baru soal buruh dan pekerja, belum lagi soal lingkungan dan yang lain. Jadi memang kalau menurut analisa teman-teman banyak buruknya gitu ya mungkin ya. Oke Bang. Jadi terkait dengan Omnibus Law ini sendiri ya Bang ya, banyak kan pasal-pasal yang bermasalah, sedangkan sebenarnya wakil-wakil rakyat kita yang memang ada di DPR ini, mereka cukup mampu lah secara keilmuan untuk membahas mengenai Omnibus Law, dan saya yakin mereka pun punya sesuatu hal yang memang sifatnya apa yang ideal untuk rakyat. Nah, kira-kira sebenarnya wakil rakyat kita ini sekarang menggunakan ilmunya secara benar atau tidak nih? Ya, ini luar biasa pertanyaannya ini mungkin pertanyaan yang jarang sih kayaknya secara wawasan keilmuan kira-kira gimana? Ya, oke. Pertama begini, ilmu itu kan kalau saya rujuk dari KBBI adalah suatu pengetahuan tentang bidang tertentu yang disusun secara sistematis dengan metode tertentu ya. Itu kalau dari KBBI. Tapi saya kira karena konteksnya ini kita diskusi dalam HMI ya, apalagi HMI kan sudah punya core sendiri untuk masalah ilmu. Kalau saya lihat dari konteks Hito Perjuangan ya, yang mana Hito Perjuangan itu kan tafsir dari Al-Quran sebenarnya. Wawasan ilmu itu sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dilahirkan dengan kondisi kosong bahasanya, tanpa berilmu, tetapi manusia diberikan komponen untuk mencari ilmu itu. Nah, komponen yang diberikan itu adalah akal dan hati nurani, atau kalau dalam bahasa Al-Quran dan Hito Perjuangannya itu fuad. Nah, akal dan hati ini nggak bisa kita pisah-pisah, Bung Abdan. Dia harus menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi dan saling beriringan. Sebenarnya kan kalau kita lihat cara orang Islam berilmu dan memaknai keilmuan itu berbeda dengan cara pengilmuan dalam konteks Barat. Kalau konteks Barat kan mengedepankan rasionalitas ya, kalau saya nggak salah. Artinya dia tidak menghadirkan sisi-sisi religiusnya atau sisi-sisi transendensinya. Jadi proses verifikasi keilmuan yang terjadi di dunia Barat itu tanpa melibatkan agama sebenarnya. Jadi yang dikedepankan itu rasionalitas gitu. Sementara dalam konteks Islam ya, apalagi yang saya rujuk tadi ya dari Hito Perjuangan, ilmu itu harus kita berangkatkan dari akal dan hati. Dan ada domain transendensi yang memverifikasi itu gitu loh.
ketika kita berilmu gitu kan, yang kita dapatkan melalui akal ya, hati memverifikasi. Hati ini dalam konteks untuk perjuangan itu sebenarnya agama, karena kan akal dan hati itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi verifikasi ilmu dalam Islam itu melibatkan agama sebenarnya. Nah, tentu tujuan kita berilmu dalam konteks Islam adalah bagaimana membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena sebenarnya kan saya yakin ya Bung Abdan ya dan kawan-kawan bahwa memang semua apa yang kita ketahui sekarang ini sudah dituliskan jauh-jauh hari. Bahkan dalam konteks Al-Qur'an itu sudah dijelaskan. Saya sedikit masuk ke dalam salah satu metode pengilmuan yang saya pernah baca gitu ya. Itu ada satu tokoh ya, tokoh Jogja juga, dia alumni UGM dan sudah wafat, Prof. Kunto Wijoyo gitu ya. Dia memberikan suatu paradigma tentang keilmuan. Paradigma itu dikenal sebagai paradigma ilmu sosial profetik. Nah, paradigma ilmu sosial profetik ini berangkat dari fenomena sebenarnya. Fenomena bahwa Kunto Wijoyo melihat di Indonesia itu sebenarnya kita itu masih mengislamisasi pengetahuan. Nah, saya dikoreksi kalau saya salah ya. Islamisasi pengetahuan. Artinya kita geraknya dari konteks ke teks. Ya. Jadi ada peristiwa gitu kan, fenomena apapun yang ada di Indonesia dikembalikan ke Al-Qur'an. Sementara yang Kunto Wijoyo lihat, agar Al-Qur'an ini bergerak, pengilmuan Islam ini bergerak, dia harus merubah itu dari Islam yang teks gitu kan, ke konteks. Jadi makanya disebut sebagai pengilmuan Islam. Jadi Islam yang bergerak keluar untuk menemukan keilmuan-keilmuan yang baru. Itu sebenarnya. Kalau saya bahasakan, apa tadi pertanyaannya anggota DPR ya? Ya, kira-kira apakah berbicara DPR dan pemerintah, kira-kira secara idealnya mereka tuh sebenarnya berilmu menggunakan ilmunya dengan pas atau tidak? Karena kan tadi ilmu itu kan fuad, akal dan hati. Iya. Ketika mereka berakal maka ada hati yang mengiringi akal mereka. Sedangkan tadi Bung Kinas pun banyak menjelaskan bahwasannya ternyata Omnibus Law ini banyak merugikan. Nah, kira-kira itu bagaimana? Iya, saya sorry tadi agak lupa soalnya kepanjangan mungkin ya. Nah, kalau dalam konteks itu Omnibus ya, saya kira kita harus verifikasi keilmuan itu lewat tadi agama itu. Dan penjabaran agama, verifikasi secara agama ini kan luas sebenarnya. Nah, kalau saya mandangnya proses untuk melihat suatu kebijakan legacy atau kebijakan dari pemerintah dan DPR itu dalam konteks keilmuan, saya coba analisis menggunakan paradigma Islam sosial, ilmu sosial profetik tadi yang dimiliki oleh Kunto Wijoyo. Paradigmanya itu kan bagaimana suatu ilmu itu ya, mengandung nilai transendensi, humanisasi, dan liberasi. Transendensi itu artinya ketuhanan, ya. Humanisasi itu artinya kemanusiaan, dan liberasi itu artinya pembebasan. Ya. Artinya apa? Suatu ilmu itu, atau kalau dalam konteks ini adalah kebijakan itu ya saya tarik, itu harus dia mencerminkan sisi transendensinya, sisi agama ya, bukan Islam ya, agama. Sisi agamanya yang harus dia perhatikan. Sesuai nggak dengan nilai-nilai agama, keilmuan itu? Atau dalam konteks kebijakan sesuai nggak dengan nilai-nilai agama? Setelah dari situ kita tarik lagi humanisasinya. Humanisasi itu berbicara tentang manusia, memanusiakan manusia, menganggap manusia sebagai subjek bukan objek. Ilmu itu memanusiakan manusia enggak? Kebijakan itu menempatkan manusia sebagai manusia enggak? Nah, itu persoalannya. Setelah itu kita lihat lagi liberasi, pembebasan. Ilmu atau kebijakan itu ya dalam konteks ini membebaskan enggak?
bukan membebaskan dari kurungan, tapi kalau lebih dalam lagi membebaskan seseorang dari ketertindasan, kemiskinan, dari perbudakan, bahkan dari kebodohan. Di situ yang harus kita lihat. Ya tentu kalau dari pemaparan Bung Kinas dan perkembangan omnibus kan tentu kurang kurang humanis, kurang liberatif gitu kan. Sebenarnya kalau saya lihat dari sisi itu sih. Jadi kalau saya coba pakai analisisnya adalah paradigma ilmu sosial profetik itu ya tentu belum mencerminkan suatu keilmuan yang ideal dalam konteks Islam ya. Karena kan sebenarnya ilmu sosial profetik pun kan berangkat dari Al-Quran sebenarnya, surah Ali Imran. Itu sih. Oke Bang Faik, luar biasa ya. Jadi ternyata saya minum dulu ya Bang Abdan ya. Santai aja. Masuknya Bang Kinas juga kalau mau minum minum aja. Jadi ternyata dari pembahasan kita tadi kita nggak cuman dapat pengetahuan tentang omnibus law, tapi juga kita mendapatkan pengetahuan, wawasan ilmu yang memang itu sudah menjadi sesuatu hal yang menjadi ciri khas dalam HMI FUII yang termaktub dalam Hito Perjuangan. Kalau Hito Perjuangan tuh sebagai apa nih Bang? Oke. Hito Perjuangan itu sebenarnya sebagai pegangan bagi kader. Karena Hito Perjuangan itu kan sebenarnya tafsir dari Al-Quran. Kalau saya coba analogikan ya Bung ya. Kalau negara punya peraturan perundang-undangannya ataupun punya Pancasila gitu kan. HMI bukan HMI FUII. HMI punya Hito Perjuangan. Oh, berarti jadi apa ya? Kalau saya bahasakan sih Hito Perjuangan itu nafas sebenarnya. Semangat lah ya, spirit kita dalam kita tetap bergerak. Betul. Luar biasa. Jadi nggak cuma dapat ilmu omnibus law, dapat ilmu Hito Perjuangan, wawasan ilmu, terus dari Profesor Ponto Wijoyo tentang Islam profetik. Luar biasa. Ilmu sosial profetik. Oh, ilmu sosial profetik. Jadi memang bukan kaleng-kaleng lah ya. Kali ini saya menghadirkan dua narasumber yang memang mumpuni secara keilmuan dan pergerakan.